sebagai hamba Allah. Makanya seperti apapun saya bismillah, saya terima kondisi ketika kita berpasrah diri pada Allah. Ya, Allah itu tidak hanya terlibat ke dalam solusi caranya untuk menjadi baik. Proses kita saja yang udah tua kayak gini gitu ya, untuk menjadi baik itu cukup panjang. Contohkan ini, nah contoh kasus yang saya bilang. Alhamdulillah sudah hadir di sini, bisa berbagi bersama kita semua. Langsung saja karena waktunya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Duduk kita di tempat masing-masing itu walaupun secara online tetap mendapatkan keutamaan dari majelis ilmu ya. Mudah-mudahan duduk kita ini mendapatkan curahan rahmat dari Allah dan kemudian mudah-mudahan juga menjadi wasilah dimudahkannya kita semua untuk jalan ke surga Allah ya. Dan amkan hati kita semuanya. Semoga senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, hingga akhir zaman. Untuk memenuhi permintaan dari Yayasan Basirat Rabbaniyah yang mengangkat tema tentang tantangan pengasuhan ya di era milenial, mungkin lebih kepada sharing session saja ya, karena dengan waktu yang terbatas mungkin saya tidak akan banyak menyiapkan materi, sharing session saja. Jadi yang saya sampaikan itu bukan yang terbaik, bukan yang terbenar ya, tapi hanya men-sharingkan konteks saya sebagai terapis dan konselor ya. Jadi nanti agar durasi dialog atau tanya jawabnya mungkin bisa lebih panjang, agar nanti mungkin saya ada kesalahan di antara ayah bunda. Insya Allah semoga hari ini menjadi jalan ya dari Allah. Wallahualam bishawab. Bahasa milenial kalau dilihat dari akhir di era milenial itu lebih kepada di usia disebutnya generasi Y ya gitu, kepada di usia yang lahirnya antara 1981 sampai 1995 ya. Dan anak-anak kita nih, termasuk anak saya yang di Al-Basiro yang 96, berarti sebenarnya masuknya ke generasi Z ya, generasi yang lahir antara 1996 sampai 2000. Nah memang, dari dua generasi yang sekarang, generasi Y dan Z gitu ya, yang sekarang ada di pondok kita ini, sebenarnya untuk saat ini ya dari WPH sebuah fenomena yang terjadi di saat ini, di mana fenomena ini disebut dengan era VUCA ya. Nah, VUCA ini boleh ayah bunda untuk googling ya. Era VUCA itu seperti apa? Tapi gambarannya adalah ya di dunia modern seperti sekarang ini kita dihadapkan pada tantangan kehidupan yang kompleks ya. Kondisi yang bergejolak dan ketidakpastian bahkan ketidakjelasan. Nah, karena kondisinya seperti itu, maka segera waspadai ya, karena jika tidak itu akan sangat memicu pada stres,
pada cemas berlebihan, bahkan hingga depresi, sampai kepada bunuh diri. Dan fenomena ini memang tercatat ya di WHO dan juga di Indonesia bahwa angka kematian yang disebabkan oleh depresi itu adalah kedua dari sakit jantung. Ya. Dan ini sangat luar biasa ya angkanya. Untuk angka jelasnya boleh silakan ayah bunda untuk mencari sendiri ya informasinya bahwa ini sekarang adalah sangat krisis ya, katakanlah seperti itu. Apalagi saya, di mana setiap harinya saya menghadapi klien, baik itu konseling maupun terapi, itu Masya Allah ya, sangat-sangat di luar dugaan saya. Mereka datang dengan permasalahan yang sampai saya tidak bisa menduganya sama sekali gitu ya. Tidak bisa menduganya sama sekali, mungkin untuk contoh, sedikit contoh ya. Karena ini dua pekan ini saya karena memang banyak yang tertunda selama PPKM, jadi akhirnya begitu saya buka offline untuk konseling dan terapi banyak sekali ini antri-antri. Jadi sampai antri, jadi mulai 2 minggu ini ya, mulai 2 pekan ini. Nah, contoh kasus yang saya bilang tadi di luar dugaan saya itu ya, bahwa pertama yang saya sih sebenarnya pada saat mendengar ada kasus seperti itu, hati saya bergejolak dan cukup shock juga ya. Tapi untuk di depan klien saya berusaha untuk menenangkan diri gitu ya. Karena khawatir menjadi terganggu ya kenyamanan klien saya untuk menyampaikan permasalahannya. Contoh kasusnya, saya dalam 2 minggu ini menghadapi 3 keluarga ya, di mana suaminya itu adalah ternyata seorang gay ya, dan dia ingin segera hijrah, tapi kesulitan gitu ya, kesulitan karena sudah tidak punya gairah kepada istrinya ya, bahkan begitu datang cukup shock juga gitu loh. Dan ada juga yang satu dari 3 itu, yang satu seorang lesbian ya, seorang lesbian. Dan cerita yang sangat mengaduk-aduk perasaan saya, masa-masa yang tidak mudah gitu ya. Karena mereka nanti mungkin akan saya sharing juga kenapa orang bisa menanganinya gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian kemarin ada yang divonis oleh dokter, didiagnosa itu epilepsi perut dari sebuah anak ini kelas 2 SMA, dia mondok di salah satu pondok yang terkenal di Malang ini ya, dan tempatnya sangat luar biasa mewahnya ya, dengan fasilitas yang luar biasa. Kemudian mendapatkan bullying ya di pondoknya, sampai memperlihatkan bekas-bekas sayatan bekas-bekas luka sayatan pisau ya. Sampai dia tidak bisa, dia hanya diam, kemudian dia disuruh makan gak bisa, dia sampai pipis di celana, dibawa pulang itu dalam keadaan kondisi seperti itu. Kemudian diajak komunikasi aja tidak bisa ya. Dia bengong dengan pandangan yang kosong, senyum-senyum, meracau, tapi nggak tahu apa yang disebut diinginkannya gitu. Ada yang seperti itu, ada yang epilepsi perut sampai jerit-jerit. Epilepsi perut itu didiagnosa dokter ya. Ternyata setelah dicari akar masalahnya gitu ya, ternyata sakit yang diderita terus-terusan keluar keringat dingin gitu ya, kemudian jantungnya terus-terusan berdetak lebih kencang dari biasanya, perutnya sakit melilit-lilit sampai di pojokan nangis gitu ya. Ya itu
korban-korban bullying gitu ya di pondoknya, seperti dicari konsultasi secara pikiran sadar begini, itu tidak bisa dijak komunikasi. Tetapi di dalam pikiran bawah sadar setiap manusia kejadiannya ternyata jauh berbeda gitu. Kadang nggak mau menceritakan karena takut orang tuanya protes ke sekolah, ke pondoknya, kemudian dia mendapatkan bully yang lebih kuat, lebih berat lagi. Kemudian dia menjaga perasaan orang tuanya agar tidak sedih, tidak kecewa bahwa dia sudah dibegitukan gitu ya. Ternyata setelah komunikasi dengan bawah sadarnya, komunikasi dalam, itu memorinya memang kan tersimpan gitu, tidak akan hilang. Itu keluar semua. Kemudian juga ada yang trauma pelecehan seksual dari ayahnya sendiri. Bayangkan. Itu yang kenapa saya sebutkan di era VUCA ini sangat tidak jelas, sangat bergejolak, sangat di luar dugaan, sangat ya Masya Allah lah gitu, kadang-kadang tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkannya. Jadi orang tua yang benar-benar bisa menjaga, luruskan niat, karena innamal a'malu binniyat ya, bahwa apa yang akan nanti kita dapatkan itu akan sesuai dengan yang kita niatkan. Ketika kita niat dalam pengasuhan anak-anak kita, niat lurus, murni, tulus, hanya mencari ridho Allah, yaitu adalah tolak ukur. Ketika ada niat yang kemudian melenceng dari niat awal kita, lurus, tulus, murni, untuk memegang amanah yang sudah Allah berikan kepada kita berupa anak, itu kemudian di perjalanan kita mengasuh anak-anak kita, ada kemudian belok niat kita menjadi tidak murni lagi, tidak lurus lagi, menjadi lebih kepada orientasinya dunia gitu ya, misalnya, itu kita harus kembalikan lagi, kita harus perbaharui lagi. Karena itu sekali lagi adalah tolak ukur ya, tolak ukur dari seperti apa sih nanti akan ke depannya dengan anak-anak kita. Yang kedua adalah kuatkan fondasi ya. Ibarat sebuah bangunan, sekuat apapun bangunan yang akan kita bangun gitu ya, dari bahan-bahan yang kualitas super sekalipun, ketika kita belum menyiapkan fondasi, maka ketika ada goyangan sedikit saja, anak-anak kita akan sangat rentan dan mudah untuk diruntuhkan gitu ya, dengan kondisi yang sangat jelas saat ini gitu ya. Maka saya sangat ya dimampukan oleh Allah untuk memasukkan anak-anak ke pondok ya, dari keempat anak saya, karena yang satu masih kecil, tiga ada di pondok yang berbeda, dimampukan oleh Allah untuk bisa memasukkan anak-anak ke pondok, dan kemudian mereka ikhlas ya mau. Itu adalah Masya Allah sebuah karunia dan rizki yang benar-benar harus kita syukuri ya. Kita bayangkan, kadang-kadang saya berimajinasi gitu ya, membayangkan bersama-sama dengan anak-anak ketika maaf ya, saya sering kali saya tuh kalau cerita anak-anak ya melo. Mohon maaf. Saya kadang-kadang membayangkan ya sama dengan anak-anak gitu ya, bangun bersama untuk sahur gitu ya, kemudian rame-rame berbuka puasa di sini kami, tahajud bersama, kemudian hafalan bersama, murojaah dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang Masya Allah gitu ya, mereka di zaman ini masih bisa melakukan
ada di dalam sebuah lingkungan yang untuk tetap takarub dan taat kepada Allah itu, Masya Allah, adalah sebuah nikmat yang harus kita syukuri. Dan itu ketaatan mereka itu dalam melakukan ibadah dan segala macam itu yang akan kita banggakan kelak di hadapan Allah gitu. Ya seperti itu. Jadi bersyukurlah ayah bunda yang saat ini dimampukan itu bukan sekedar materi. Siapa sih yang orang tua atau ibu yang mau jauh-jauh dari anaknya? Itu nggak ada. Semua ibu tuh pengennya deket-deket dengan anaknya gitu ya. Tapi ketika kita ikhlas ridho, memasrahkan anak kita pada pondok pesantren gitu ya, kemudian mereka ada di lingkungan yang tersistem untuk mau tidak mau awalnya untuk taat kepada Allah, tapi karena setiap hari mengalami repetisi atau pengulangan kebaikan dan akhlak mulia setiap harinya, akhirnya menjadi karakter. Itu adalah harga yang sangat tidak bisa dibandingkan dengan materi gitu ya. Seperti itu. Next ya, Afan. Mantapkan tujuan atau goals dalam pengasuhan anak ya. Jadi kita tuh dalam mengasuh anak itu kadang goals kita tuh ketemu. Tidak di awal kita punya anak yang pertama gitu ya. Ini anak ini mau dibawa kemana? Kadang kita masih samar gitu ya. Tapi tetap untuk mencari goals atau tujuan itu tetap kita harus mengacu pada agama kita. Jadi insya Allah mengasuh mereka itu tidak cukup untuk menjadi anak yang soleh dan solehah gitu ya. Nah di generasi yang serba tidak jelas itu, anak-anak kita bismillah kita upayakan semampu kita untuk menjadi sebaik-baik umat, khairun nas ya. Menjadi apa? Menjadi anak yang bermanfaat. Jadi akhirnya insya Allah mereka adalah anak-anak yang kelak berkontribusi di dalam kebaikan. Mereka adalah kelak yang menjadi aktor, mengambil peran dalam menolong agama Allah. Karena soleh dan solehah saja di era ini tidak cukup hanya itu. Tidak cukup hanya soleh dan solehah. Mereka itu adalah aktor-aktor yang nanti akan harus mengambil peran untuk menolong. Next, nah munculkan potensi dalam diri kita sebagai manusia. Ya Allah berikan potensi berupa kecerdasan, dan kecerdasan itu tidak hanya ya kecerdasan intelektual saja. Dan juga mungkin oleh guru-guru bahwa sebenarnya kecerdasan terkuat yang Allah karuniakan kepada kita itu bukan di intelektual kita. Berikan itu 50%. Kecerdasan emosional dalam mengelola emosi kita, dalam bersosialisasi dan sebagainya itu 30%, dan intelektual itu ternyata perannya hanya 20%. Nah bayangkan kalau dibiarkan begitu saja untuk hanya mengeksplor 20% saja, yaitu kecerdasan intelektualnya, betapa rapuhnya anak-anak kita. Karena apa? Karena mereka berjalan di muka bumi ini dengan kekuatan dari kecerdasan spiritualnya tidak diakses sama sekali. Kecerdasan dari kekuatan dari kecerdasan itu kita biarkan begitu saja tanpa dimunculkan, padahal itulah yang memberikan kontribusi terbesar untuk anak-anak menjadi sukses. Sukses itu apa sih? Kalau di Islam itu sukses itu di dunia itu adalah yang kalau potensi terkuatnya saja kita belum maksimal untuk mengaksesnya.
Dan kemudian ada lagi potensi tertentu adalah sebenarnya fitrah. Dari sekian fitrah yang banyak, insya Allah dari 8 kita, mulai dari kita lahir, bahkan mulai dari kita dalam kandungan, itu adalah fitrah ketauhidan dan fitrah hanif. Fitrah itu adalah potensi internal yang sudah diprogram dan diinstal Allah manusia. Dan selamanya akan ada, tidak akan pernah hilang. Justru malah di situ seringan itu. Padahal sebenarnya satu hal yang membuat kita anak-anak itu menjadi pribadi yang tangguh, ya, itu adalah ketika anak itu bisa karena pada dasarnya anak lahir itu di atas fitrahnya. Tidak ada satupun manusia yang tidak punya, satupun manusia yang tidak punya kecenderungan untuk dekat dengan Allah dan mencari Tuhan yang sebenarnya. Tidak ada. Maka saya bilang itu nggak ada gitu ya, karena nggak ada manusia yang ateis. Mungkin yang memantapkan diri untuk menjadi ateis itu adalah belum menemukan gitu Tuhan yang sebenarnya. Nah, kemudian juga fitrah hanif atau cenderung lurus ya. Jadi anak itu sebenarnya pada dasarnya baik, mudah untuk diarahkan, seorang pembelajar, dia mudah untuk rendah hati, untuk menangkap ilmu dan mendapat nasihat, itu sebenarnya sangat mudah. Dan ketika anak-anak melenceng atau keluar dari fitrahnya, melakukan perbuatan yang bertolak belakang dengan fitrahnya, itu sebenarnya bukan dirinya yang sebenarnya. Itu adalah dirinya bentukan dari lingkungannya yang sifatnya eksternal. Nah, makanya saya sangat optimis dan selalu optimis insya Allah. Seperti apapun permasalahan anak, ya, ketika itu adalah sesuatu perilaku yang bertolak belakang dengan fitrah hanifnya, itu insya Allah akan sangat, dengan izin Allah akan sangat mudah untuk diselesaikan, akan sangat mudah untuk dihilangkan, akan kembali lagi kepada fitrahnya, akan kembali lagi pada dirinya yang sejati sebagai hamba Allah. Makanya seperti apapun saya bismillah, saya terima kondisi apapun ya klien saya, karena saya tidak mengandalkan diri saya berpasrah diri kepada Allah dan yakin ketika dengan nama Allah dan dengan pertolongan Allah, seandainya saya adalah orang yang ditunjuk Allah sebagai wasilah untuk menyelesaikan permasalahan anak-anak ya, sampaikan ini karena ini menurut saya yang terpenting ya, yaitu tentang semua anak itu mempunyai fitrah ketauhidan ya. Dan ini tauhid itu memang inti dari dakwah para nabi dan rasul ya. Karena ya fitrah, kunci dari tauhid adalah kunci dari keselamatan dunia dan terlebih di akhirat gitu ya. Dan itu adalah modal untuk kita kembali kelak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal yang terpenting dan sangat concern ya untuk para nabi dan rasul beriman sejak awal zaman hingga akhir zaman itu adalah tauhid. Tauhid pula lah yang harus kita tanamkan dan kita ajarkan terlebih dahulu sebelum kita mengajarkan yang lainnya. Seorang muslim, agar anak-anak ini kelak menjadi seorang muslim yang
benar-benar bisa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid adalah sebuah harga mati gitu ya untuk kita seorang mukmin, karena tauhid adalah syarat diterimanya amal kita ya. Syarat dalam melakukan beramal soleh, syarat dalam ketaatan kita akhirnya menjadi batal ketika kita masih belum menjadikan Allah satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu adalah sebenarnya sih penanaman yang sederhana ya, sebenarnya tidak rumit. Karena apa? Karena tauhid itu memudahlah anak-anak kita lahir dengan membawa potensi itu sudah ada. Jadi kita tidak beri sesuatu kepada ruang kosong gitu, enggak. Tapi di dalam ruangan itu, di dalam ruang ada jiwa ketauhidan. Kita tinggal melihara fitrah itu gitu. Jadi kalau seandainya kita bawa kembali kepada fitrahnya itu sebenarnya sangat mudah insya Allah dengan izin Allah. Dan itu pun yang saat ini makanya saya memberanikan diri untuk membranding ya terapis atau hipnoterapis Islami berbasis tauhid, karena ketika saya menerapi satu hal yang paling dasar yang coaching sebelumnya ya, sebelum terapi biasanya saya coaching dulu, adalah bangkitkan kembali ya dannya yang mungkin saja tergubur dengan faktor eksternal tadi, faktor lingkungan tadi yang akhirnya ya tauhid itu tidak eksis karena tertutupi lingkungan yang tidak mendukung bertumbuh gitu loh. Nah, pada saat melakukan terapi, coaching atau counseling, saya lebih concern kepada menguatkan sesuatu yang di dalam diri setiap manusia, yaitu fitrah ketauhidan itu. Semua anak itu ya karena dilahirkan di atas tauhid gitu ya. Ya orang tuanya kan yang membawa kepada Nasrani, Yahudi, Majusi. Jadi sebenarnya pendidikan tauhid itu kita harus gitu ya. Harus yakin bahwa ini kita, karena sudah ada mereka, itu tinggal kita lebih diangkat lagi gitu ya, lebih dikuatkan lagi. Nah, pendekatan tauhid itu adalah bukan jiwa gitu ya yang kosong, tapi pelihara agar dia anak-anak itu terjaga dari lingkungannya yang tidak jelas tadi, lingkungan fuka itu tadi gitu loh. Jadi yang menanamkan sudah Allah gitu, dan sudah tertanam di dalam diri anak. Nah, jadi sebenarnya goals parenting kita adalah tauhid itu sendiri ya. Jadi bukan hanya la ilaha illallah, tapi tauhid itu sesuatu yang berakar ya, menjadi sebuah tanaman yang subur, kemudian kita bisa memetik buahnya kelak, anak itu menjadi anak yang bisa berakhlak mulia. Misalnya seperti itu. Dalam Afan kita lanjutkan. Jadi bagaimana Rasulullah berbicara kepada anak-anak menanamkan ketauhidan itu ya, membangkit itu, kalau kita pelajari gitu ya, Masya Allah itu sudah cukup. Kita sebenarnya tidak perlu untuk belajar psikolog atau parenting gitu ya, yang lainnya cukup hanya dari mencontoh ya dari Rasulullah saja itu sudah Masya Allah luar biasa, semuanya sudah ada di situ. Dan ternyata memakai parenting yang diklaimkan oleh Rasulullah gitu ya. Kadang-kadang kita lebih percaya, lebih objektif mungkin, lebih lebih percaya gitu ya dengan
dengan ilmu-ilmu parenting dari barat gitu ya, yang kita lakukan dalam keseharian gitu. Ternyata Masya Allah, setelah dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu ternyata sangat relevan dengan ilmu parenting atau ilmu parenting yang berbasis psikologi, yaitu yang berasal dari barat ataupun dari timur, yaitu sangat relevan ya dengan ajaran Rasulullah. Jadi untuk mempelajari tauhid itu sebenarnya awalnya dari mana? Ya, dari kita bersyukur ya pada setiap keadaan. Jadi ketika kita dimampukan oleh Allah untuk bisa lebih menikmati hal-hal yang apapun ya, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasa setiap harinya, modalitas yang sangat luar biasa ya. Karena kesyukuran itu berbanding lurus ya dengan kebahagiaan. Semakin kita dimampukan untuk bisa bersyukur dengan apapun ya yang Allah karuniakan kepada kita, itu akan semakin besar juga kebahagiaan yang akan kita dapatkan ya. Ketika nikmat itu kita syukuri ya, ada dua keuntungan. Nah, jadi kadang kenapa saya sampai ketika menghadapi klien itu banyak sekali mereka itu yang kenapa tadi saya katakan bahwa ketika kita dimampukan untuk bisa bersyukur dan melihat hal-hal yang baik dalam setiap apapun, itu adalah sebuah nikmat yang sangat luar biasa yang lebih besar daripada apa yang kita syukuri gitu ya. Karena apa? Dan pada diri klien-klien saya ada yang benar-benar tidak bisa melihat nikmat Allah itu gitu. Saya nggak mampu bersyukur karena nggak melihat bahwa segala sesuatu itu adalah sebuah kebaikan dan sesuatu nikmat yang harus disyukuri gitu. Bahkan kalau misalnya saya sampaikan contohnya seperti ini, ada orang yang mau terapi, misalnya perutnya sakit katakanlah kayak gitulah sederhananya ya. Udah ini perut saya sakit sudah bertahun tidak sembuh dan dikatakan sama dokter katanya saya nggak apa-apa gitu, saya udah beberapa dokter nggak apa-apa. Kemudian setelah saya dekati, saya pegang tangannya, kemudian saya pegang dadanya. Ini di sini ada jantung ibu ya, jantung ibu nggak apa-apa, bunda. Sehat-sehat aja. Iya sehat bunda. Kepala ibu sakit enggak? Enggak. Tangan masih bisa menggenggam dan berfungsi dengan baik? Masih bunda. Kaki masih bisa berjalan dengan baik? Masih bunda. Saya cuma bicara seperti itu saja, dia tuh nangis sampai sujud syukur. Ya Allah, ternyata yang membuat hidupnya sengsara itu adalah dia fokus gitu loh kepada sakit yang ada di perutnya. Dia lupa ternyata masih ada organ luar dan organ dalam lainnya yang Allah sehat. Itu tidak bisa kelihatan oleh orang yang kondisinya pada saat itu, makanya harus coaching itu ya. Cukup saya bicara seperti itu saja sudah menjadi jalan Allah untuk menyadari bahwa ternyata nafas, mata, telinga, semua itu, kenapa sih orang itu sulit bersyukur gitu? Dia tidak merasa gitu. Merasa apa yang Allah berikan itu adalah sesuatu nikmat gitu yang harus syukuri. Misalnya bangun tidur ya mas, itu adalah hak gitu, bukan sebuah nikmat. Jadi dia akhirnya hal untuk bersyukur dan kesempatan untuk bersyukur tidak ada gitu, karena tidak menganggap bahwa apa yang kebaikan-kebaikan itu menjadi sebuah nikmat yang harus syukuri. Demikian juga kita ya. Adalah sebuah nikmat itu mereka harus rasakan dulu agar mereka merasakan dengan melihat kita bersyukur mempunyai anak seperti mereka. Nah itu pun harus rasa syukur itu harus
terlihat oleh anak-anak ya, bahwa kita bahagia ketika dekat dengan mereka, kita perhatikan, kita gendong kalau misalnya masih kecil. Bahkan anak saya masih di SMA itu sampai sekarang ketika pulang saya masih cloning, saya masih usap-usap, saya masih itu adalah yang kita ekspresikan kepada anak-anak kita. Dan ketika itu tidak ada, kita akan sulit untuk menanamkan termasuk nilai-nilai tahu pada mereka kalau mereka sendiri tidak melihat bahwa kita adalah anak-anak yang mereka adalah sebuah nikmat yang nah, justru ketika anak itu dibesarkan dengan cinta, dengan titik rasanya dibahagiakan, anak-anak akan sangat mudah untuk menangkap ilmu, akan sangat mudah untuk menerima nasihat, menerima arahan dari kita gitu. Karena sudah ada bonding ya, sudah ada spiritual bonding dengan mereka. Itu yang akan membuat frekuensi dengan anak-anak akhirnya mudah untuk diarahkan gitu ya. Kemudian ini tadi muncul kompetensi terkuat, kemudian ya jangan pernah merasa cukup ya. Memang apapun ilmu yang saat ini sudah kita pahami dan mungkin sudah kita, karena anak kita itu adalah generasi yang jauh dari waktu kita masih kecil ya, seperti kita masih kecil dibesarkan oleh orang tua kita, generasi yang di era VUCA seperti ini, maka ilmu yang sifatnya untuk lebih bisa memberikan pendekatan kepada mereka itu jangan pernah merasa cukup, karena dunia mereka, zaman mereka itu sangat berbeda dengan kita, sangat jauh gitu ya kondisinya dengan kita, sehingga sekali pahami dan bagaimana membersamai mereka agar kita bisa benar-benar kelak anak-anak kita itu menjadi pribadi-pribadi yang terbanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini ya paham anak sudah saya sampaikan tadi. Kenapa ini saya sampaikan tentang jenis komunikasi ya, bahwa sebenarnya tidak ada masalah yang tidak selesai dengan komunikasi. Insya Allah dengan izin Allah semua masalah bisa selesai dengan komunikasi. Tapi komunikasi itu bermacam-macam ya. Ada komunikasi hanya secara lahiriah saja ya, nggak ngobrol-ngobrol gitu ya, misalnya dengan anak-anak kita berdiskusi dan sebagainya. Ada yang sifatnya komunikasi dalam, di mana komunikasi itu kita melibatkan rasa, kita melibatkan fokus kita kepada anak kita, kemudian kita bahas hal-hal yang baik dan yang bisa membuat karakter kepada mereka, itu adalah sifatnya komunikasi dalam. Nah, untuk anak-anak yang di era sekarang, karena mereka itu mudah menangkap apa yang terlihat, apa yang terdengar, apalagi anak-anak lebih banyak anak-anak yang visual ya daripada yang audio. Jadi menampilkan, kita mengekspresikan rasa bahwa mereka itu anak-anak yang sangat berharga gitu ya. Komunikasi yang akan rasa itulah yang akan bisa menyentuh rasanya dan kejiwaannya anak-anak. Dan ketika komunikasi secara verbal itu belum bisa mengatasi ya bonding kita dengan dengan rasa itu juga masih belum bisa mengatasi lewat gelombang, di mana
kita ya, kemudian anak-anak kita sedang ada di pondok, bukan berarti kita tidak bisa terkoneksi dengan mereka. Karena anak-anak itu, anak-anaknya yang Allah titip pada kita itu, mereka di dalam diri ada unsur kita. Karena maaf ya, banyak suara berisik. Di dalam diri anak-anak kita ada unsur kita, karena anak-anak kita fisiknya adalah dari bersatunya sel seperti ayah dan sel ruh dari Allah. Maka di dalam diri anak itu ada unsur ayah, ada unsur ibu, dan ada unsur Allah. Maka sebenarnya anak akan sangat mudah untuk terkoneksi dengan kejiwaan dan hati ibunya, ayahnya, dan juga mudah koneksi dengan Allah. Maka kita harus yakin, harus percaya diri, walaupun anak-anak jauh. Ketika kita doakan, kita pasrahkan mereka kepada Allah, kita ridhokan mereka, sebut namanya, bayangkan wajahnya, sampaikan keriduan kita kepada Allah tentang segala sesuatu apapun tentang anak-anak kita, dan kita pasrahkan penjagaannya kepada Allah. Nah, ketika itu dalam doa-doa kita, apalagi kita itu benar-benar adarnya gitu ya, di mana itu ruh dari doa kita tuh akan benar merasakan Allah dan merasa butuh Allah untuk menjaga anak-anak kita gitu ya. Nah, belum itu doa itu adalah merupakan sebuah energi dari diri kita, apalagi kalau seandainya kita menyampaikan doa itu ketika waktu-waktu sedang bagus-bagusnya, sedang aktif-aktifnya, itu ketika kita sedang setelah sholat gitu ya, tadi sholat tahajud dan sebagainya. Itu kita sampaikan, itu akan sampaikan lewat gelombang, dan itu akan sampai kepada anak. Itulah yang namanya komunikasi gelombang. Dan ketika komunikasi tertinggi itu adalah kita sebenarnya ingin berkomunikasi dengan anak, tapi komunikasi ketika totalitas kita Allah, Allah akan benar-benar mengambil alih dan akan menuntun dan bimbing kita bagaimana kita memperlakukan anak. Salah seperti itu. Sebenarnya ya, kita yang Islam ini yang artinya berserah diri itu ya, ketika kita berserah diri 100% gitu kepada Allah, ya memang seperti itu, karena kita bisa sekarang bisa sampai kepada titik ini karena sebab kita, itu karena sebab kemudahan dari Allah. Ya, mungkin kita 1% pun tidak gitu ya. Maka sebenarnya jika ingin menjadi orang tua yang berkualitas, itu mulailah dengan mendekatkan diri kepada Allah, mohon petunjuk kepada Allah, menuju ke jalan yang lurus depan Allah, maka jagalah hubungan kita dengan Allah, maka insya Allah pun akan menjaga kita ya. Jadi di mana tidak akan tertolak doa itu, doa orang kepada Allah ya, kepada Tuhannya. Sebenarnya jika kita belum, artinya kita belum bersungguh-sungguh untuk pengasuhan anak, untuk memasrahkan tentang pengasuhan anak kepada Allah yang mereka. Kemudian sedikit tentang zero mind state, yaitu anak-anak di era VUCA ini ya, di era milenial, generasi Y, generasi Z ya, di era VUCA ini mana serba tidak jelas
dan bergejolak segala sesuatunya. Gitu. Kita harus mengkondisikan diri kita sebagai state. Zero mindset itu apa? Yaitu kondisi benar-benar nolkan segala ego dan apapun yang ada dalam diri kita, dan kita totalitas kepada Allah. Jadi itu bukan negatif, bukan positif. Jadi kalau bukan negatif itu kita tidak, energi kita jangannya ya kepada anak ketika misalnya ada ujian kesabaran gitu ya dari anak untuk kita, ya anak masih belum sesuai dengan yang kita harapkan, kali kita mengizinkan ada energi negatif dalam diri kita, dalam berpikir, dalam berasa, dalam juga positif itu bukan baik gitu ya. Tetapi ada level yang lebih tinggi, positif itu zero ya. Kita diri kita sebagai hamba ya, kita benar-benar berpasrah diri totalitas kepada Allah, insya Allah disitulah sebenarnya kenapa akan menjadi sesuatu yang amazing, karena memang pada saat tawakal totalitas itu bukan tenaga manusia yang dipakai, yang sangat terbatas, tapi itu ada yang bekerja pada saat itu adalah tenaga Allah yang kekuatannya tiada batas. Nah, disitulah yang menjadi kekuatannya, karena tidak ada kita dengan era fuka ini menjaga sekuat-kuatnya kita menjaga anak kita agar tidak terseret terombang-ambing kesana kesini dengan serba ketidakjelasan itu. Sekuat-kuatnya tetap sumber yang terkuat dari segala kekuatan itu adalah sumbernya dari Allah. Kalau kita tidak kembali kepada Allah, kalau kita mendekat kepada Allah, kalau kita tidak senantiasa mengkoneksikan diri kita terlalu lemah untuk tidak berpasrah diri kepada Allah. Ya aslinya hani yang berjasmani adalah dalam diri kita tuh kan ada batin, ada rohani, ada jasmani. Pergerakan kita ini, kan jasad kita ini akan bergerak dan terwarnai dari bagaimana kondisi batin kita. Dari spiritual itulah awal kita insya Allah akan dikuatkan oleh Allah, dan tetap orang-orang yang bisa mengkondisikan dirinya untuk tetap terkoneksi dengan Allah itu apapun kondisinya, apapun yang terjadi itu insya Allah kita tetap mempunyai optimistik, bisa mengantar anak-anak kita jadi pribadi yang sesuai ya. Kan itu adalah di dunia anak-anak merasakan kebahagiaan yang sempurna dan bisa kembali kepada Allah dalam keadaan yang selamat. Karena pendidikan dan pengajaran itu berbeda ya. Kalau pendidikan itu sifatnya lebih kepada mental, itu adalah kewajiban orang tua. Tapi pengajaran itu lebih kepada guru. Mereka menjadi perpanjangan tangan dari orang tua yang anak-anak sudah mendapatkan pendidikan mental yang baik di rumah, akhirnya gurulah yang melanjutkannya. Jadi tidak kebalik ya. Jadi jangan sampai lembaga pendidikan itu menjadi seperti laundry gitu ya. Kita yang orang tua yang kelak akan menanggung atau yang paling dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah, terutama terkait dengan ketauhidan itu tadi ya. Karena itu adalah fondasi dan awal dari segala amal soleh dan juga aktivitas apapun. Kemudian saat kuasa Allah yang akan mengambil alih semua, saat inilah komunikasi level tertinggi ya.
ya memang akan dihadapkan kepada sebuah peristiwa di mana akal kita itu sudah tidak mampu lagi untuk menjadi sumber solusi dari permasalahan kita. Inginkan akal kita, ya, menekan akal kita, maka insya Allah yang muncul adalah keimanan kita. Yang muncul adalah ketauhidan kita. Disitulah adalah kekuatan. Tidak ada yang lebih tinggi daripada, yaitu kekuatan yang bersumber dari Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu sedikit agar kita bisa lebih banyak ya untuk bisa berdialog dan tanya jawab, saya kembalikan dulu kepada Khairan kasir, Masya Allah. Dari sisi sebagai hamba Allah, sebagai bagian dari masyarakat, bagian di Masya Allah ya. Closing statement, kita harus memurnikan tauhid Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih dalam tugas kita ya sebagai seorang orang tua, agar kita tidak bisa dilaksanakan di dalam kesehariannya, mungkin di rumah ya jarang melakukan yang seperti itu. Marilah orang tua juga berupaya menyamakan frekuensi dengan anak-anak kita. Dengan sepertiga bangun malam, anak-anak bangun jam 3 pagi, jam 3:15, orang tua juga ayolah ikut bangun gitu ya. Ketika anak-anak berdoa, mendoakan orang tuanya, mendoakan untuk dirinya sendiri, maka marilah orang tua juga bangun untuk mendoakan anak-anaknya, mendoakan ustadz-ustazahnya untuk diberikan bisa kita jalan untuk mencapai apa yang kita harapkan bersama. Jazakumullah khairan kasir, Bunda Dewi. Ada waktu sekitar 10-15 menit. Mungkin bisa raise hand atau langsung nulis di chat ya. Bagi yang ingin bertanya, langsung di mute juga bisa pertanyaan. Mudah-mudahan bisa 3 penanya. Dan nanti masih ada penutupan dari sekolah ya, ada beberapa informasi yang akan disampaikan. Ada yang bertanya, ada Bunda Dewi ini, dipersilahkan. Kadang apa yang ada di depan kita, apa yang kita rasakan, apa yang kita dapatkan ini, lupa kita syukuri dan kita memikirkan hal-hal yang belum kita dapatkan. Menjadi tuntutan, seakan-akan kita menuntut, kita belum punya ini, kita masih harus begini, harus begitu. Padahal apa yang ada di depan kita, kita jarang syukuri, ya. Kita jarang syukuri, kita jarang melihat ya betapa Allah itu sangat-sangat cintanya kepada hamba-hambanya dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya. Monggo Bunda, Ayah sekalian. mungkin sedikit terkait dengan fitrah tadi. Monggo Bunda. Ustazah, memang bahwa kan cenderung kepada kebaikan gitu ya, cenderung mudah lebih mudah untuk bersabar, lebih menjadi pembelajar, lebih mudah untuk terbuka ya, lebih cenderung kepada kebaikan dan lebih bisa berkasih sayang, lebih bisa berlemah lembut ya, kemudian lebih bisa rendah hati untuk mudah menangkap ilmu. Maka sadarilah ketika kita
mental gitu loh. Menjadi mudah emosional, menjadi mudah tersinggung, menjadi mudah bernegatif thinking, sulit untuk sedang ada di luar fitrah kita, maka kembalilah kepada fitrah kita. Kita lakukan aktivitas apapun yang akan kemudian muncul lagi fitrah kita gitu loh. Ketika kita sulit untuk berkasih sayang, berlemah lembut kepada mereka, sulit untuk bisa berhusnuzon dengan kondisi apapun anak-anak kita, yakin bahwa ujian apapun gitu ya. Kita harus sadari bahwa pada saat inilah Allah sedang mengajak kita untuk meluaskan kita untuk mendapatkan edukasi yang lebih daripada saat ini, sampai untuk pasrah ya kepada Allah, pasca ikhtiar maksimal kita untuk melakukan segala apa yang mampu kita, keluarga, kemudian kita berpasrah diri kepada Allah. Itu semua masalah seharusnya kita harus respon ya yang dan sebuah bersedia Allah, hikmahnya, nilai dari hikmah yang kita akan terima itu jauh melebihi dari masalah yang kita terima. Nah, itu yang seringkali kepada klien-klien saya, ya, itu padahal sebenarnya contoh kecil aja ya. Contoh kecil aja, misalnya ada seseorang kemarin yang ke rumah ngerokok, misalnya di warung kopi, ketahuan sama ayahnya. Ayahnya marahin gitu ya di warung kopi itu di depan teman-temannya. Akhirnya singkat cerita anaknya kalau kemana-mana, saya udah polisi, bunda saya udah. Nah, kembali lagi, anak itu punya siapa sih? Anak itu kan milik Allah. Hatinya ada dalam genggaman Allah. Ya Allah, aku dengan anakku ya Allah, sambungkan hatiku dengan anakku ya Allah. Di dalam diri anakku ada unsur aku ya Allah. Ya, sampaikan pada anakku ya Allah, sampaikan pada anakku. Ibumu kangen nak. Bayangkan wajah anak, sebutkan namanya, nak pulang nak. Ibu kangen, ibu rindu. Itu nama. Setelah beberapa hari anaknya pulang. Singkat cerita, dan aku tanya, apa yang membuatmu pulang nak? Dia gak tahu. Waktu tidur, ibu kayak manggil-manggil pulang, rindu. Insya Allah. Tetapi sayangnya banyak orang tua yang tidak percaya dengan kekuatan gelombang yang Allah ini. Padahal gelombang itu tentara Allah juga gitu loh sebenarnya. Itu ada komunikasi, tidak harus kita ketemu secara fisik dengan anak kita, tidak harus kita sampaikan secara verbal. Kalau seandainya kita belum mempunyai yang baik, belum mempunyai pola komunikasi yang baik kepada anak, diam kita yang melangit itu jauh lebih kekuatan level dari komunikasi verbal kita. Nah, hal-hal yang seperti itu yang harus kita yakini, yang itu segala sesuatu yang realistis, segala sesuatu yang masuk logika, gitu ya. Tapi ternyata justru kekuatan yang paling kuat, yang sebenarnya itu merupakan berikan reward atau kita berikan apresiasi ketika sekecil apa kebaikan mereka. Jadi syukur, anak itu akan belajar dari kita, bukan dari omelan-omelan kita gitu.
masuk Pertanyaan belum? tentang anak yang pendiam, bagaimana kita bisa rekomendasi untuk curhat kepada kita. Kemudian yang kedua tentang bagaimana anak ketika sudah lingkungan yang anak-anak merasa tidak aman dan tidak nyaman untuk bisa terbuka pada kita orang tuanya. Pertama itu adalah sebagai introspeksi, ya. Dan yang kedua, untuk anak-anak yang cenderung pendiam, sebenarnya pada dasarnya semua anak-anak itu akan nyaman dan akan aman dan akan mau untuk terbuka hal apapun, gitu ya, kepada siapapun yang dia merasa nyaman. Tentu saja kita belum menjadi orang tua yang nyaman. Seperti apa? Belajar apa yang membuat anak-anak suka untuk ceritakan. Jadi kawan body, bahas dulu apa yang disuka oleh anak-anak. Sesuatu yang mereka membuat mereka bahagia, ya. Kemudian sentuh dulu titik bahagianya. Kemudian kita bisa sampaikan cerita kita di usia seperti waktu udah mulai suka deh sama ini top dan menjadi hobinya itu adalah hal-hal otomatis memancing untuk menjadi terbuka kepada kita dan untuk menghadirkan sebuah kenyamanan dan untuk dia bisa terbuka kepada kita. Mungkin itu yang pertama ya. Untuk yang apa bullying itu tadi ya? bullying. Iya. Insya Allah anak-anak itu juga ada sebenarnya permasalahan yang terjadi di dunia anak-anak itu sebenarnya cenderung dalam pengasuhan terutama di usia dini 0 sampai 7 tahun itu ya. Itu tentu dari Rasulullah adalah perlakukanlah anakmu seperti seorang raja di semua curahan kasih sayang dan semua curahan kasih sayang itu dan kasih sayang cinta merasa diakui daannya kita bangga pada itu adalah tumbuh di 7 tahun pertama. Dia membuat anak itu dipercaya diri jadi gitu ya, bahwa aku adalah pribadi yang Allah cipta dan lahirkan ke dunia ini bisa menjadi pribadi seorang ketika di 7 tahun pertama anak-anak tuntas dan matang pengasuhannya. Nah, ketika itu tidak tuntas dan matang, kemudian cenderung akhirnya melahirkan permasalahan. Dan ketika permasalahan itu kemudian sudah hadir, padahal bukan berarti sudah lambat gitulah membermai mereka ya. Tetap segala mungkin saya itu memang kita tidak anak itu yang dibutuhkan. Nah, berikan diri. Jadi itu sendiri nilai seperti apa? Bagaimana Islam memandang itu? Bagaimana ketika kalau seandainya kita boleh cerita, Umi punya kebutuhan. Nah, pada saat menceritakan itu, menceritakan, kemudian bagaimana isi pilihan misalnya kayak itu cukup menguras perasaan anak pada saat yang paling mudah kita untuk ya kasihan ya nak, insya Allah sih kalau gini tidak akan, insya Allah kalau dia ketika itu adalah suatu kata-kata dari temannya itu merupakan sesuatu yang buruk, tapi kan dia ya tahu aku ini tidak seperti yang dikatakan, nggak akan terpengaruh, dia boleh ngomong apa sama, tapi kan aku nggak mengizinkan dia disakitin sama aku, nggak akan jadi
sama dirinya sendiri. Kalau dia mengatakan misalnya aku bodoh atau apa, ya itu kan pandangan dia. Kalau aku kan, ya insya Allah, aku pasti punya kelebihan. Dia mengatakan bodoh, ya biarin aja. Nah, anak mengizinkan menanam nilai kecuali kita sendiri mengizinkannya. Jadi sebenarnya yang membuat hati itu adalah bukan orang lain. Tidak akan sakit, tetap akan kuat karena dia tidak terima semua apa yang dikatakan yang diperbuat orang lain itu kepada dirinya. Dan dia ketika itu sudah membahayakan kesehatan mentalnya, ya dia akan melakukan perlawanan yang proporsional gitu.